Kenapa kita terus-menerus mendapatkan teror seperti ini, Bu? Apa jangan-jangan ini semua ulah Mbak Rati, Bu? Widi, kamu tidak boleh menuduh sembarangan. Bisa saja makhluk halus itu mereka merasa terganggu. Mas? Mbak, aku mau minta maaf, Mbak. Atas semua kesalahan aku selama ini ke Mbak. Gak usah kebanyakan ngomong deh kamu. Ngapain kamu datang ke sini tiba-tiba minta maaf? Hah? Aku cuma mohon banget sama Mbak. Mbak, tolong jangan ganggu hidup aku sama ibu aku lagi, Mbak. Itu aja kok. Apa? Kamu nuduh Rati mengganggu hidup kamu? Bukan gitu, Mas. Aku nggak maksud Mana buktinya, hah? Yang Kamu gak bakalan punya anak kalau kamu berani menuduh aku sampai seperti itu. Pergi dari sini. Memangnya Mbak Widi nggak mau punya anak? Mbak Widi sudah berapa tahun menikah? sudah 5 tahun, Bu. Sudah lama juga ya menikah, tapi kenapa belum punya anak juga? Siapa yang menyuruh kamu untuk merasuki anakku? Jawab! Ibu, gimana dengan rahimku, Bu? Tidak ada masalah dengan kondisi rahim ibu. Semuanya masih baik-baik saja. Dan Pak Heru juga. Kondisinya masih baik. Bahkan sama sekali tidak ada masalah dengan kesuburannya. Tapi kenapa kami sampai detik ini belum dikarunia anak ya, Dok? Saran saya, Bapak dan Ibu harus tetap bersabar, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Karena saya yakin, suatu saat nanti, anak yang Bapak dan Ibu tunggu, itu pasti akan hadir. Amin. Baik, kalau begitu saya permisi. Saya mau periksa pasien lain. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Mas, apa ini semua karena sumpahnya Mbak Rati, Mas? Wait. Tolong, Wit. Kamu jangan pikirin aneh-aneh dulu deh, Wit. Dia pernah bilang kalau aku nggak bakal pernah punya anak, Mas. Kamu jangan punya pikiran aneh-aneh lagi ya. Siapa tahu ini udah jalannya. Pokoknya kita ke tempat Mbak Rati. Emang kamu mau kalau kita nggak punya anak selamanya? Mbak Rati, Kenapa kamu? Mbak Rati, Widimu. Maafin Widi kalau Widi punya banyak salah sama Kak Rati. Tolong Kak Rati cabut semua sumpah Kak Rati ke Widi. Enggak Mas, Widi gak bakalan berdiri sampai Mbak Rati cabut semua sumpahnya ke Widi. Tolong, Mbak. Tarik semua sumpah Mbak Rati kepada Widi, Mbak. Saya mohon, Mbak. Aku bisa saja menarik sumpahku. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Mbak? Widi pasti lakuin. Kamu harus menyuruh ibu kamu untuk menutup praktek pengobatannya. Setelah itu, aku bisa menarik sumpahku. Mau kamu melakukannya? Tapi Mbak kan tahu sendiri Mbak kalau ibu itu sangat suka menolong orangnya, Mbak. Dan nggak mungkin kami bisa dengan mudah untuk nyuruh ibu berhenti buka prakteknya, Mbak. Seperti itu sulit dan kami nggak bisa, Mbak. Ya udah, kalau kalian nggak bisa membuat ibu untuk berhenti, kalian bisa kan membuat orang-orang itu meninggalkan ibu? Buat orang-orang itu nggak percaya lagi sama ibu. Bisa? Baiklah Mbak, tapi gimana caranya bikin orang gak percaya lagi sama Ibu? Lakukan ritual di kuburan. Kamu ambil tai pocong dari orang yang baru dikubur. Masukkan ke dalam air dan siramkan di sekeliling rumah. Hei, siapa itu?
Siapa itu? Ayo kita, ayo. Saya melihat kamu finansialnya agak mengalami masalah ya. Iya. Dan kamu juga jangan menyalahkan semuanya gagal ini, gagal itu dan sebagainya. Itu akan tidak nyelesain masalah, akan malah makin kusut pikirannya ya. Widi ngelakuin ini supaya Widi bisa punya anak. Bu, maafin Widi ya, Bu. Kenapa belum ada yang datang ya? Biasanya jam segini sudah banyak pasien yang antri. Loh, ini seharusnya rumah kontrakan Bu Ria loh. Tapi kok kenapa tanah kosong begini ya? Kita salah alamat sih. Hah? Betul Pak, di sini rumahnya. Nah, yaudah, kalau gitu kita cari tempat lain aja. Ayo. Pak, tunggu Pak. Pak, kayak ada yang manggil Pak. Tapi nggak ada orang nih Pak. Siapa nih ya? Ya, serem Pak. Begini Pak. Ayo. Jangan-jangan mereka tidak bisa melihat saya. Ada apa ini? Kamu lihat ke depan. Kenapa rumah saya berubah menjadi tanah kosong? Ada yang mengerjain kamu. Sehingga tempat kamu tidak terlihat. Dewi, apa yang harus saya lakukan, Dewi? Kamu buat air yang dicampur garam. Lalu siram ke sekeliling rumah. Supaya pengaruh jahat itu hilang. Aku ngerasa bersalah banget sama ibu, Mas. Soalnya kan gara-gara aku pengobatan ibu jadi sepi. Wit, jangan dipikirin ya. Karena cuma ini cara kita untuk bisa dapat anak. Jadi kamu harus kuat ya. Iya, Mas. Ya udah, sekarang kita makan ya. Yuk. Yuk. Ibu sudah mendengar semua yang kalian bicarakan. Bu, ini Bu. Apa kamu tega berbuat seperti itu sama ibu? Bu, kami terpaksa, Bu. Kami terpaksa. Mbak Rati bakal mencabut semua sumpahnya. Masakan Widi bikin pengobatan ibu jadi tutup. Baiklah, mulai sekarang ibu akan menghentikan praktek pengobatan alternatif. Dan kamu, Rati, kamu bisa menggantikan ibu. Kamu baru sekarang sadarnya. Mas Bu, jangan kurang ajar gitu dong sama ibu. Kamu jangan kurang ajar sama kakak. Bimo, cukup. Baik, mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibu. Tapi ada syarat lainnya. Syarat lain apa lagi, Rati? Ibu harus memberikan rumah ini untuk aku. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Mulai sekarang saya sudah tidak mengadakan praktek pengobatan alternatif lagi. Dan sekarang yang menggantikan saya adalah menantu saya. Namanya Mbak Rati. Kok bisa begitu? Tapi kami semua maunya diobati sama Ibu Ria. Betul Bu. Betul. Bapak, ibu sabar dulu ya. Nanti Mbak Rati yang akan mengobati bapak dan ibu-ibu. Kalau bukan Ibu Ria yang ngobati, mendingan kami cari pengobatan alternatif yang lain aja lah. Ayo, kita cari yang lain aja lah. Pak, sebentar. Ini pasti ibu kan yang udah menghasut mereka untuk gak percaya sama aku. Kamu bicara apa, Rati? Ibu tidak mungkin melakukan hal itu. Buktinya apa, Bu? Pasti ibu mau mempermalukan aku kan di depan orang-orang. Cukup, Rati. Kamu ini sudah keterlaluan. Bu, kalau ibu benar-benar serius, ibu pasti udah ngasih kekuatan ibu sama aku. Kenapa? Gak mau? Karena ibu gak mau dikalahkan sama aku. Baiklah. Ibu akan memberikan kekuatan itu untuk kamu. Cukup, Dewi. Aku mohon, Dewi. Hamba sudah pasrah.
kekuatan aku udah bertambah. Rati, sekarang cepat cabut kutukan kamu kepada Widi. Enggak akan pernah. Lebih baik sekarang kamu pergi. Oke bapak ibu, semuanya udah saya data. Nanti dipanggil satu persatu untuk masuk ke dalam. Tapi sebelumnya ada mahar yang harus dibayar. Satu pasien 1 juta rupiah. 1 juta? Yang benar aja mas, mahal amat. Itu sih pemerasan namanya. Ya udah, kalau kalian nggak mau, terserah, pergi aja dari sini. Gimana? Mas, ya udah, kita bayar. Bayar aja deh. Ya udah. Akhirnya aku bisa mendapatkan uang banyak dengan cara cepat. Aku sudah membantumu, Rati. Sekarang kamu beri aku imbalan. Jadi mau kamu apa sebenarnya? Aku mau tumbal. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Saya akan memberikan kamu tumbal. Saya akan mengorbankan nyawanya Ibu Bimo. Aku tidak mau nyawa dia. Jadi mau kamu apa? Ibumu. Ibu harus tolong aku, Bu. Memangnya kamu kenapa? Genderuwo itu minta tumbal. Dan tumbalnya ibu aku sendiri. Ibu harus tolong aku untuk mengalahkan genderuwo itu, Bu. Tapi gimana ibu bisa menolong kamu? Ibu sudah nggak punya kekuatan lagi. Aku harus gimana sekarang? Rati! Kaki aku. Duduk nak. Duduk dulu di sini. Kaki aku, Bu. Terus aku harus gimana sekarang, Bu? Kamu telepon ibu kamu. Coba telepon ibu kamu sekarang. Rati! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Rati kenapa? Ibu harus tolong aku. Genderuwo itu mau menyakiti ibuku. Ibu sudah tidak punya kekuatan lagi. Bu, gimana nggak tahu lagi. Ada apa ini, Bu? Widi, maafin aku, Widi. Maafin aku. Tapi kamu sekarang harus tolong aku. Aku mohon, Widi. Mbak, aku nggak punya kekuatan apa-apa. Gimana caranya aku bisa bantu Mbak? Ibu bisa saja memanggil Dewi Cantik. Tapi kamu harus memberikan kekuatan kamu untuk ibu. Bagaimana? Dewi, bantu saya Dewi. Datanglah, Dewi, datanglah. Ada apa kamu memanggilku? Dewi, tolonglah orang tuanya Rati. Aku mohon. Saya ingin sekali kamu kalau misalnya mempunyai kelebihan rezeki, saya ingin kamu memberikan obat-obat atau perlengkapan P3K untuk ke orang-orang yang membutuhkan. Ketika ada bencana alam dan adanya sesuatu yang berhubungan dengan bencana yang berat, kamu benar-benar terjun langsung menolong mereka apapun dan bagaimanapun caranya. Saya pengen banget kamu lakukan itu charity, sosial, secara berkesinambungan. Karena melihat Mbak Widi di sini juga bertubuh gempal, artinya juga punya aura yang bagus juga sebenarnya, tapi punya traumatik. Saya yakin rezekinya juga pasti akan datang dengan sendirian dan beribadah.
banyak sekali membantu kami. Widi, jangan-jangan kamu hamil, nak? Iya, Kamu hamil? Alhamdulillah. Doa-doa kalian selama ini dijabah oleh Allah. Selamat ya. Ibu Widi sekarang hamil. Selamat ya.